Assalamualaikum, kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAINU Kebumen. Kami di sini akan menjelaskan tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian stratifikasi dan diferensiasi sosial. Pengertian stratifikasi. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Adapun pendapat lain mengenai stratifikasi sosial, yaitu sebagai berikut. Diferensiasi sosial. Kata diferensiasi berasal dari bahasa Inggris, difference, yang artinya berbeda. Perbedaan ini tidak menunjukkan tinggi rendahnya suatu rencana vertikal, tetapi dalam dimensi horizontal dengan tingkatan yang sama. Menurut Sujono Sukanto, perbedaan pada diferensiasi sosial merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestisi, serta kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Maksudnya, diferensiasi dapat menunjukkan keragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Diferensiasi sosial ini juga terjadi karena seorang individu maupun kelompok secara biologis maupun fisiknya berbeda sejak awal mula keberadaannya dan sudah dibedakan melalui keturunan. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan warga masyarakat secara horizontal yang berdasarkan kesamaan terhadap berbagai ciri tertentu yang ada pada kemajemukan sosial seperti ras, etnis, klan, dan agama. Yang kedua, jenis-jenis stratifikasi dan diferensiasi sosial. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Jenis stratifikasi sosial yang pertama ini memiliki sifat di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat naik ke dalam lapisan status sosial masyarakat yang lebih tinggi oleh karena kemampuan dan kecakapannya sendiri dan sebaliknya. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial ini bisa dikatakan sebagai ciri-ciri struktur sosial yang bersifat statis. Sesuai dengan namanya, jenis stratifikasi sosial ini tidak memungkinkan untuk setiap anggotanya naik atau turun ke lapisan sosial, di bawahnya atau di atasnya.
Hal ini dapat terjadi karena satu-satunya faktor penentu untuk merubah pengelompokan dalam stratifikasi sosial tertutup ini hanyalah sebuah kelahiran. Lapisan sosial jenis ini dapat kita temukan pada beberapa masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat yang begitu kental, di mana untuk menentukan sebuah tingkatan sosial anggotanya digunakanlah sejumlah pembeda ras dan lain sebagainya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah kombinasi dari kedua jenis stratifikasi sosial di atas, yaitu campuran stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Sebagai contoh sederhana adalah bahwa setiap orang di Bali memiliki strata sosial masing-masing di sana. Ada yang berada dalam lapisan sosial yang berkedudukan tinggi dan ada yang berada di lapisan paling bawah. Tapi hal ini bisa berubah ketika orang tersebut berpindah ke lain daerah, karena di daerah lain, sebuah lapisan sosial masyarakat ditentukan oleh usaha dan kemampuan setiap anggotanya masing-masing. Hal ini bisa saja terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta. Hal ini juga merupakan suatu contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan. Diferensiasi tingkatan merupakan perbedaan penggunaan barang kepemilikan sehingga munculnya suatu ketimpangan dalam distribusi barang. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk memilikinya. Contohnya adalah logam mulia. Tidak semua orang dapat membeli logam mulia, hanya orang-orang dengan ekonomi berada atau posisi ataslah yang dapat membeli logam mulia. Yang kedua, diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional di mana perbedaan pekerjaan yang didapatkan setiap orang dengan pekerjaannya yang berbeda, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Tidak ada profesi yang lebih penting antara satu dengan lainnya. Semua orang memberi sumbangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang terakhir, diferensiasi adat. Diferensiasi ini terbentuk berdasarkan interaksi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Diferensiasi ini muncul berdasarkan atas perilaku-perilaku tertentu menurut situasi tertentu, tentunya dengan norma-norma tertentu, bersifat mengikat yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol keadaan. Selanjutnya, contoh-contoh stratifikasi dan diferensiasi sosial. Contoh-contoh stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Contohnya yaitu stratifikasi berdasarkan pendidikan dan stratifikasi ekonomi masyarakat industri. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Contohnya adalah stratifikasi berdasarkan sistem kasta pada ajaran agama Hindu. Yang terakhir yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi masyarakat Hindu Bali yang masih terpengaruh sistem kasta, akan tetapi ketika individu tersebut berpindah tempat, maka pelapisan sosialnya akan ditentukan oleh usahanya, bukan lagi dengan sistem kasta. Yang kedua, contoh diferensiasi sosial. Pertama, berdasarkan ras, yaitu ras Negroid, ras Kaukasoid, dan ras Asiatik Mongoloid. Yang kedua, agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada suku Jawa, Sunda, Papua, Kalimantan yang di dalamnya ada suku Dayak dan suku Banjar. Yang ketiga yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Profesi ketua RT, dokter, polisi, petani, peternak, dan lain-lain. Klan yaitu Matrilineal atau Minang dan Patrilineal atau Batak. Partai Golkar, Demokrat, PDIP, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu dampak-dampak stratifikasi dan diferensiasi sosial. Dampak-dampak stratifikasi sosial. Dampak positif stratifikasi sosial. Yang pertama, adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing untuk berpindah kasta, sehingga mendorong setiap individu untuk berprestasi dan bekerja keras. Dan yang kedua, meningkatnya pemerataan pembangunan setiap daerah, baik atas usulan masyarakat di wilayah tersebut atau pemerintah guna menghilangkan kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari stratifikasi sosial. Ada 3 aspek. Yang pertama, konflik antar kelas, kedua, konflik antar kelompok sosial, dan yang terakhir, konflik antar generasi. Selanjutnya, dampak diferensiasi sosial. Dampak positif diferensiasi sosial. Yang pertama, interseksi atau persilangan. Yang kedua, mutual akulturasi. Yang ketiga, asimilasi. Yang keempat, amalgamasi. Yang kelima, akulturasi. Yang keenam, divasi atau perpindahan budaya. Dan yang terakhir, akomodasi atau sikap toleransi. Dampak negatif diferensiasi sosial. Yang pertama, primordialisme atau kesetiaan terhadap budaya yang dimiliki. Yang kedua, etnosentrisme. Yang ketiga, konsolidasi. Dan yang terakhir, politik aliran. 5. Hubungan stratifikasi dan diferensiasi sosial. Hubungan antara stratifikasi dan diferensiasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana tujuan pendidikan adalah kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, di mana semuanya merupakan pecahan dari diferensiasi dan stratifikasi sosial. Keluarga, masyarakat, dan sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan, di mana diferensiasi dan stratifikasi sosial sudah mengakar dan tak terpisahkan, tempat terjadinya proses pembelajaran tersebut, dan terbentuknya diferensiasi dan stratifikasi sosial juga sangat dipengaruhi pendidikan. Pendidikan juga meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi, di mana kebudayaan lama dan pengaruh lingkungan sekitar akan sangat berpengaruh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.